Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel dan masih bersama dengan Lekjo. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, jadi hari ini adalah hari kedua Hari Raya Idul Fitri di tahun ini, tahun 2025. Semoga hari kemarin, hari pertama Idul Fitri, menjadi hari yang sangat spesial bagi kalian guys. Bisa berkumpul dengan keluarga, teman-teman, dan juga sanak saudara. Oke, jadi kemarin itu kegiatan full Hari Raya Idul Fitri, silaturahmi ke keluarga, saudara, dan juga teman-teman, tetangga. Itu kemarin saya tidak bikin konten, tidak saya dokumentasikan, karena sebagai seorang YouTuber pemula, yang pasti saya masih malu, grogi, dan yang pasti sangat ribet guys. Kemudian konten di hari ini saya bikin konten namun tidak berkaitan dengan hari raya. Namun saya akan mengangkat sebuah tema guys. Ya, akan mengangkat sebuah tema apa yang menjadi harapan seorang YouTuber. Jadi ini adalah tema yang akan saya bahas. Apa yang menjadi harapan seorang YouTuber. Oke, jadi menjadi seorang YouTuber itu mempunyai 3 poin. 3 poin yang diharapkan. Poin yang pertama adalah tujuan menjadi seorang YouTuber. Harapannya adalah berharap semua konten-kontennya itu banyak yang menonton. Itu harapan yang pertama. Jadi menjadi seorang konten kreator itu pasti berharap semua kontennya itu banyak yang nonton. Itu pasti yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berharap mendapatkan banyak subscriber atau mendapatkan banyak penggemar. Itu juga pasti. Kemudian yang terakhir adalah menjadi seorang YouTuber itu mempunyai harapan yang besar mendapatkan gaji dari menjadi seorang YouTuber. Oke, jadi ini adalah 3 poin yang pasti semua orang, semua konten kreator, semua YouTuber, semuanya, siapa saja yang terjun di dunia YouTuber, di dunia konten kreator, pasti mengharapkan ketiga poin itu. Nah, terus kemudian bagaimana kita mendapatkan banyak penonton, mendapatkan banyak subscriber, dan juga mendapatkan gaji, sedangkan kita adalah YouTuber pemula. Jadi, menjadi seorang YouTuber pemula, untuk mendapatkan ketiga poin itu harus melalui yang namanya tahapan-tahapan proses perjuangan. Oke, dari sekian banyak YouTuber, konten kreator yang sudah sukses, yang sudah memiliki banyak penggemar, yang video-videonya itu banyak yang menonton, semuanya pasti mengalami yang namanya proses. Tidak ada YouTuber yang sukses yang tidak mengalami pembuatan video burik, alur cerita yang ngalor ngidul, kata-kata yang belibet, bahasa yang diulang-ulang itu tidak ada yang tidak mengalami hal seperti itu. Pasti semua mengalami. Siapapun itu, YouTuber manapun pasti mengalami yang namanya keraguan-raguan, mengalami pembuatan video yang kurang pas, mengalami kebimbangan, bingung menentukan konten, atau dan lain sebagainya. Intinya, semua YouTuber, semua konten kreator pasti pernah mengalami yang namanya kendala dalam membuat konten. Jadi, di pagi hari ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses untuk menuju personal branding, untuk menuju kesuksesan dalam menjadi seorang konten kreator. Jadi seperti inilah. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dari pengambilan gambar, dari kata-kata yang saya ulang-ulang, kata yang belibet, serta kebisingan yang ada di lingkungan, ini adalah suatu proses yang tentunya juga pernah dialami sebagian besar YouTuber. Bahkan semua pasti pernah mengalami. Jadi intinya begini guys, sebagai seorang YouTuber pemula, konten kreator pemula, hal ini janganlah menjadikan sebuah hambatan guys.
Janganlah menjadikan sebuah kelemahan yang membuat kalian down, yang membuat kalian menyerah, atau bahkan membuat kalian berhenti menjadi seorang konten kreator. Justru hal-hal seperti ini, jadikanlah motivasi, penyemangat, dan galilah kelemahan-kelemahan tersebut, perbaiki, dan perbaiki. Bagaimana caranya? Ya terus belajar, guys. Belajar dari kesalahan, belajar dari kelemahan. Mudah-mudahan kelemahan, kesalahan ini bisa menjadi awal kesuksesan kalian menjadi seorang konten kreator. Oke guys, jadi jawabannya adalah seperti ini guys. Jadi jawabannya adalah, jika kalian YouTuber pemula, kalian bukan siapa-siapa, kalian bukan apa-apa, tetaplah bikin konten. Apapun itu, bagaimanapun itu. Karena apapun yang kalian alami, apapun yang kalian lewati saat ini adalah sebagian daripada proses perjuangan. Jadi dalam proses perjuangan itu pasti ada kendala, pasti ada suatu kebimbangan, keraguan-raguan. Hilangkan semua itu guys, jauhkan pikiran ragu-ragu, kebimbangan. Kalian berpikir, kalau video seperti ini apakah ada yang nonton? Kalau video seperti ini apakah ada yang subscribe? Itu tidak kalian pikirkan. Jangan kalian pikirkan. Karena memang inilah proses, inilah perjalanan harus kita lewati. Kalau kita sudah lancar, kalau kita sudah terbiasa dengan bikin konten seperti ini, lambat laun pasti kalian akan lebih terampil, kalian akan lebih terbiasa dengan pengambilan gambar yang lebih bagus, dengan kata-kata yang lebih bagus, dengan alur cerita dan tema yang lebih bagus. Makanya jadikanlah semua ini menjadi pembelajaran, menjadi sebuah kegiatan atau hari-hari yang menyenangkan bagi kalian, ya. Karena ini semua kita berharap besok kita akan menuai hasilnya, ya. Jadi proses ini harus kita nikmati. Semua konten kreator, YouTuber yang saat ini sudah sukses itu tidak mungkin tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini. Mereka semua pasti pernah mengalami dalam pembuatan konten, kendala dalam pembuatan konten, ya. Bahkan YouTuber yang sudah sukses itu pasti pernah mengalami kritikan, pernah mengalami yang namanya netizen yang berkomentar negatif. Bahkan ada sudah banyak sekali YouTuber-YouTuber yang sudah sukses itu sampai dibully, itu ada, ya. Jadi janganlah semua itu menjadikan kalian down, patah semangat, dan akhirnya berhenti menjadi seorang konten kreator. Tetap semangat, ya, tetap semangat menjadi seorang YouTuber apapun itu, ya. Konten kalian mulai sajalah, kalian bukan siapa-siapa, kalian bukan apa-apa, tetaplah bikin konten. Kemudian bagaimana cara bikin konten? Ya, bikinlah konten semampu kalian guys, galilah potensi yang ada pada diri kalian, dan mulailah dengan apa yang ada. Jadi membuat konten itu, ya, nggak usah berlebihan guys, apalagi YouTuber pemula. Nggak usah mengada-adakan peralatan atau tempat-tempat atau bahkan penampilan yang ekstrim yang di luar kemampuan kita. Kalau kalian hanya memiliki handphone, smartphone, HP, ya, mulai saja dengan HP, ya. Kalau kalian pakai mic internal HP itu ya nggak apa-apa. Kalau kalian sudah bisa beli peralatan yang canggih atau sudah punya, ya pakai sajalah clip on, wireless, atau pakai mic handset, itu juga bisa. Intinya sebagai YouTuber pemula, mulailah dengan apa yang ada. Oke, jadi untuk motivasi, sengaja video ini tidak saya edit, tidak saya cut, dan tidak saya
pakai naskah, tidak pakai apalah, ini adalah langsung dadaan. Jadi ini video real, tidak ada editing. Ini semua saya buat. Ini sebagai tes uji coba, sebagai pembelajaran, juga merupakan salah satu proses ya. Proses untuk membiasakan diri, membiasakan ngomong di depan kamera, dan juga berpikir cepat. Walaupun hasilnya sangat belibet dan gambarnya sangat ruwet ya, tapi inilah yang namanya YouTuber pemula. Oke guys, jadi pesan saya untuk teman-teman YouTuber pemula, bukan untuk YouTuber yang sudah sukses. Tetaplah semangat, bangunlah personal branding kalian, ya, gali apa yang ada pada diri kalian, jangan malu, jangan ragu-ragu. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat ini, yang kita alami ini, jadikanlah penyemangat, motivasi, ya. Jadikanlah hal ini adalah justru sebagai kekuatan bagi kalian untuk tetap terus maju. Oke, guys, akhirnya cukup sekian konten saya di kesempatan pagi hari ini. Jadi ini saya mau melanjutkan kegiatan Lebaran di hari yang kedua. Ini saya mau perjalanan ke tempat wisata, rencana. Jadi ini saudara saya yang dari Bekasi, itu kemarin pulang. Dan kemarin sudah muter ke saudara seharian. Hari ini masih ada acara ke saudara yang belum saya kunjungi, ada 1-2 keluarga. Nanti akan saya kunjungi, terus nanti kalau masih ada waktu, nanti lanjut ke tempat wisata. Entah nanti akan saya bikin konten atau tidak, itu saya tidak tahu, karena ya itu tadi, saya masih malu, grogi, dan yang pasti ribet ya. Bikin konten di luar, di tempat umum itu terus terang saya belum bisa, belum mempunyai kemampuan, ya. Tapi akan tetap saya usahakan, saya akan berusaha belajar konten di tempat umum. Mudah-mudahan bisa, dan ya seperti tadi yang saya bilang, ini adalah kelemahan saya, dan ini harus saya manfaatkan kelemahan saya untuk menjadi lebih semangat, untuk menjadi kekuatan apa? Kekuatan untuk terus belajar. Oke, terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.